19 Desember 1948, di saat seluruh rakyat Indonesia sedang menikmati angin sejuk kemerdekaan, sebuah peristiwa besar terjadi di Yogyakarta, tepatnya di jantung kota Yogyakarta yang menjadi pusat pemerintahan saat itu. Belanda mulai menyerang Indonesia. Ayo, segera berlindung semuanya. Hei, Belanda mulai menyerang kota kita. Ayo, lindungi diri kalian masing-masing. Kalian sungguh kejam. Kami bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Sungguh tidak punya hati. Kami ini hanya warga sipil yang tidak tahu apa-apa. We don't care. Gugurnya rakyat Indonesia adalah awal kemenangan bagi kami. Belanda memang tak ada hentinya menyerang Indonesia kala itu. Kekejaman para penjajah saat itu tak berhenti begitu saja. Setelah kota itu luluh lantak di tangan Belanda, mereka memulai aksinya menculik presiden dan wakil presiden Indonesia saat itu. Get out, mister! Keluar atau kami bunuh semua rakyat-rakyatmu. Tangkap mereka berdua. Saya tidak akan gentar, rakyatku tidak selemah yang kalian pikirkan. Lepaskan kami, lepaskan! Negara tanpa pemimpin dan pusat pemerintahan yang hancur tentu membuat Indonesia tak sudah menyerah sebelum memulai sebuah perjuangan. Tangisan rakyat Indonesia kala itu pedih. Berkibarnya sangsaka merah putih tidak menjaminkan kehidupan yang tenang. Dan puncaknya, 28 Desember 1948, kota Yogyakarta dikuasai tentara Belanda. Kemenangan ini harusnya kita rayakan. Ayo bersenang bersama-sama. Tentu saja. Bawa itu minuman kemari, cepat! Tidak kusangka ternyata sampai saat ini Indonesia masih sangat lemah ya. Kamu yakin masih menganggap Indonesia pasti ada? Di saat para tentara Belanda sedang tertawa di atas kepedihan rakyat Indonesia, kabar tentang luluh lantaknya kota Yogyakarta ini mulai tersiar ke penjuru negeri, termasuk ke Panglima Besar TNI saat itu, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, bangsa Belanda sudah menyerang ibu kota Yogyakarta. Serangan itu adalah upaya untuk menghancurkan pemerintah Indonesia, dan mereka juga sudah menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Usirlah para pasukan Belanda itu yang ingin melemahkan kedaulatan Indonesia. Salam hormat Master Syarifuddin Prawira Negara, 28 Desember 1948. Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa isi surat hari ini justru sangat menghujam perasaanku? Memangnya apa isi surat hari ini, Jenderal? Para tentara Belanda yang hina itu kembali datang kemari. Bahkan mereka sudah menculik Soekarno dan Hatta. Bagaimana bisa? Jenderal, cepat kirim kami ke sana. Iya, Jenderal. Kami tidak akan tinggal diam di sini. Kita tidak akan gentar, Jenderal. Kami rela mati demi tanah air kami, Jenderal. Cepat panggil para petinggi TNI sekarang. Siap, Jenderal.
Meskipun dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman tetap memaksakan dirinya untuk dapat menyelamatkan tanah air ini. Dan akhirnya, Jenderal Sudirman mengadakan pertemuan antara dirinya dengan para petinggi TNI saat itu, yakni Letkol Wilyadul Huta Galung, Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel Bambang Sugeng. Lalu bagaimana untuk saat ini? Bagaimana cara kita untuk melawan mereka? Kenapa tidak langsung kita kerahkan seluruh pasukan untuk pergi ke sana, Jenderal? Tapi jangan terburu-buru. Apakah kalian tidak memikirkan resiko-resikonya? Kita harus memiliki taktik yang tidak bisa ditebak mereka. Bagaimana jika menyerang mereka dari 4 arah seperti mata angin itu? Itu yang bagus, Jenderal. Meskipun raganya tak sekuat dahulu, namun pemikiran dan ide-ide dalam benak sosok Jenderal Sudirman tentu tidak pernah berubah. Dan akhirnya, pada 1 Maret 1949, serangan balik dari tentara Indonesia dimulai. Yogyakarta saat itu dibagi menjadi 4 penjuru, di mana dalam tiap masing-masing penjuru dipimpin oleh panglima perang legendaris. Sisi barat dipenjuri oleh Letkol Soeharto, sisi timur dipenjuri oleh Venje Sumual, sisi utara dipenjuri oleh Mayor Kusno, dan sisi selatan dipenjuri oleh Mayor Sarjono. Mendengar akan adanya perlawanan dari tentara-tentara Indonesia itu, tak ayal membuat rakyat Indonesia juga ikut berkobar api semangatnya. Rasa semangat dalam menjaga tanah air dan bangsa tentu membuat rakyat Indonesia juga ingin ambil bagian dalam pemberontakan ini. Berpegang bambu-bambu runcing dan beberapa senjata tajam kepunyaan mereka sendiri, rakyat Indonesia berani mempertaruhkan nyawa mereka. Dan akhirnya pada 1 Maret 1949, serangan umum pun terjadi. Kembali ke tangan rakyat Indonesia. Namun tentu penyerangan ini memakan banyak korban jiwa berjatuhan, termasuk para pejuang-pejuang kita. Dengan berpegang teguh pada pendirian bahwa Indonesia tidak akan pernah jatuh ke tangan-tangan para penjajah, seiring waktu tak ada lagi keberanian para penjajah untuk menginjakkan kaki di tanah air kita. Dan peristiwa ini dikenang sebagai serangan umum 1 Maret